berdasarkan refleksi yang telah saya lakukan di tempat mereka mengajar, kita diminta untuk merefleksikan juga mengenai program-program sekolah yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu guru di sini kan juga sempat ya beberapa sebagai PSI beberapa kegiatan dan juga membantu dalam perencanaan kita untuk program-program sekolah ke depannya. Nah, perencanaan ini penting. Nah, pertama pertanyaan besar adalah ini: apakah perencanaan yang kita lakukan itu lebih berdasarkan kepada asumsi kita atau pada fakta di lapangan? Asumsi itu jadi kayak perasaan kita gitu loh. Kayaknya kita perlu ada acara hari bersih-bersih desa Kairabu. Karena saya lihat, menurut saya nih, anak-anak itu pada malas bersih-bersih. Itu asumsi. Tapi kalau fakta, kita buat angket dulu. Kita buat foto, kita potret, baru kita putuskan apakah menggunakan itu. Nah, itu yang kita terjadi pada siang hari. Oke? Ya, Bapak Ibu, untuk memulainya kita akan mulai dari menonton video. Semua Bapak Ibu bisa fokus menyimak video yang akan ditampilkan dengan baik, lalu mengambil pelajaran dari video ini. Oke? Ya, silakan dimulai. Hari-hari kegiatan sekolah ya. Kemudian yang kedua, kondisi siswa dan orang tua, misalnya psikis, finansial, dan lain sebagainya. Kebetulan sekolah kita juga ada menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, kesulitan atau tantangan apa yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan selalu sama, dengan biaya yang minimal harus bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam membuat perencanaan. Kemudian menurut Bapak Ibu, fakta apa yang perlu dijadikan mendasar pertimbangan agar perencanaan lebih baik di masa yang akan datang? Yang harus dilakukan, melakukan riset atau feasibility studies atau studi kelayakan sebelum membuat suatu perencanaan. Yang pertama, selama ini apa yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu dan Bapak Ibu dalam menyusun kegiatan menurut saya yang menjadi pertimbangan adalah keterlibatan aktif siswa. Karena apa? Karena kita melakukan kegiatan itu kan yang diharapkan adalah siswa bisa secara aktif mengikuti dengan baik. Kemudian yang kedua, kesulitan atau tantangan apa yang pernah dihadapi melakukan perencanaan dalam melakukan perencanaan. Kesulitan atau tantangannya adalah
adalah menyusun acara, mengemas acara, pengemasan acara yang menarik dan berkesan bagi siswa. Selain berkesan, tindak lanjutnya. Setelah ada acara, seakan-akan berhenti sampai di acara itu. Contohnya LDK. LDK ya udah hanya berhenti pada saat LDK. Selama ini apa yang menjadi pertimbangan dalam urusan kegiatan? Yang pertama itu adalah bahan materi ajar yang kurang banyak, sehingga saya harus lebih banyak mencari materi-materi pembelajaran. Yang kedua itu keaktifan siswa dalam pembelajaran agar pembelajaran berjalan lancar. Dan yang kedua, kesulitan atau tantangan yang apa yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan. Itu menurut saya itu yang paling kesulitan saya itu adalah penyusunan materi pembelajarannya. Karena sebelumnya saya belum pernah melakukan ini ya. Tapi dalam hal PIK benar, karena termotivasi dengan talenta yang kemarin kita lakukan kegiatan di Natal dari anak-anak panti asuhan, Pak. Nah, di nomor 2, kesulitan atau tantangan apa yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan? Contoh, pemerolehan data, pelibatan atau pihak atau penentuan program atau penentuan anggaran. Kalau anggaran dan data masih bisa, tidak ada kesulitan, hanya kesulitannya dalam bidang perkembangan talentanya itu, Pak. Iya, nah, ya, karena ini saya belum pernah mengikuti dalam penyusunan kegiatan, jadi saya hanya asumsi aja. Oke. Jadi selama ini apa jadi pertimbangan Bapak Ibu dalam penyusunan kegiatan? Jadi kalau selama ini, selama saya di SMP Penuai, selama saya dengar itu biaya atau dana kegiatan, contohnya mata kuliah. Kemudian juga waktu itu kebetulan mungkin soal persiapan ajaran Natal, latihan anak-anak. Kemudian juga keterlibatan komite orang tua. Kemudian juga tadi seperti yang dibilang oleh Bu ini, kemampuan mahasiswa apakah sanggup untuk ikut serta dalam acara atau tidak. Nah, itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, kesulitan dan tantangan apa yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan. Selama ini apa yang menjadi pertimbangan Bapak itu dalam kegiatan itu sesuai dengan kebutuhan siswa ya Pak. Kebutuhan siswa untuk menyusun kegiatan baik jenis kegiatannya, manfaat kegiatannya bagi siswa tersebut. Kemudian kesulitan atau tantangan apa yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan itu lebih ke arah akses perizinan. Di sini yang karena kan kita menyusun program ini juga bukan hanya berdasarkan keputusan ini, tapi harus ada izin dari pihak yayasan, pihak orang tua. Mungkin misalkan orang tua mengizinkan. Ini sebenarnya sudah disampaikan oleh semua Bapak Ibu. Memang tidak ada salahnya kalau saya juga. Jadi untuk nomor 1, selama ini apa yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu dalam penyusunan kegiatan? Kembali lagi, saya sangat setuju dengan Mendes dan semua rekan-rekan bahwa anggaran adalah yang menjadi faktor utama untuk seluruh keseluruhan kegiatan yang akan kita laksanakan, baik itu di lembaga pendidikan dan di lembaga manapun. Karena kegiatan yang baik dan berhasil itu apabila ditopang dengan dana tentunya yang baik juga ya. Nah, itu. Terus yang kedua, tadi sudah disinggung oleh Larissa bahwa kita harus benar-benar menentukan jenis kegiatannya seperti apa dan manfaat atau tujuan dari kegiatan itu untuk apa. Ya, itu semua nanti kan akan terpengaruh pada semua perencanaan kita. Dan perencanaan itu berhasil atau tidaknya ya itu ya langkah awalnya. Yang kedua, kesulitan